Assalamualaikum Sobat Ilmora, balik lagi ke channel aku, dan kali ini kita mau belajar bareng tentang fi'il shohih dan fi'il mu'tal. Jadi apa sih fi'il shohih dan fi'il mu'tal? Yuk belajar yuk! Nah, jadi pengertiannya fi'il shohih itu adalah fi'il yang unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilah. Atau singkatnya atau gampangnya kita bisa menyebut huruf ilah itu sebagai huruf yang sakit. Nah, huruf ilah itu ada 3, yaitu ada alif, wawu, dan ya. Nah, jadi karena di video sebelumnya aku udah bahas apa itu unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya, ya bagi teman-teman yang belum nonton, mari aku jelaskan ulang ya. Nah, jadi fa fi'il itu kayak contohnya di kata nasoro, nah nunnya ini sebagai fa fi'il, sodnya ini sebagai ain fi'il, dan ro-nya ini sebagai lam fi'il. Jadi kayak gitu. Jadi dia mengikuti polanya fa'ala. Terus kita adaptasi di contohnya tadi nasoro. Gitu teman-teman. Nah, lanjut ke pembagian fi'il shohih. Jadi fi'il shohih di sini ada 3 macam, yaitu salim, mudhoaf, dan mahmuz. Nah, yang pertama, yang salim ini itu fi'il yang hurufnya itu asli. Jadi unsur fa fi'il, ain fi'il, atau lam fi'ilnya itu bukan berupa huruf ilah, bukan huruf yang sakit, bukan huruf alif, wawu, dan ya yang tadi. Gitu. Dan dia itu tidak ada hamzahnya, dan ain fi'il dan lam fi'ilnya itu bukan huruf yang sama. Contohnya nasoro. Nah, nasoro di sini kan hurufnya asli semua, bukan huruf, tidak ada huruf yang ilah. Nah, kemudian dia juga tidak ada hamzahnya. Dan unsur ain fi'il yaitu huruf sodnya, dan lam fi'ilnya yaitu berupa huruf ro itu bukan huruf yang sejenis. Jadi dia termasuk ke dalam fi'il shohih yang salim. Kita next ya ke mudhoaf. Nah, mudhoaf ini adalah fi'il yang unsur ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya adalah huruf yang sejenis atau yang sama. Contohnya kata madda. Nah, ini aslinya itu dari kata madada. Kemudian disingkat menjadi madda. Nah, karena madada ini unsur ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama, maka dari itu dia termasuk ke dalam fi'il shohih yang mudhoaf. Kita next lanjut ke mahmuz. Nah, mahmuz ini adalah fi'il yang salah satu unsur dari fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'ilnya itu ada hamzahnya. Kayak contohnya itu amala. Nah, ini kan unsur fa fi'ilnya itu ditempati sama hamzah. Maka dari itu dia termasuk ke pembagian yang mahmuz fa. Nah, jadi mahmuz itu dibagi 3 ya teman-teman. Ada mahmuz fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Itu semua tergantung di posisi hamzahnya itu di mana dia berada. Kalau hamzahnya berada di posisinya fa fi'il, berarti mahmuz fa. Kalau hamzahnya berada di posisinya ain fi'il, ya berarti mahmuz ain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita next ke fi'il mu'tal. Nah, jadi fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang unsur fa fi'il, ain fi'il, atau lam fi'ilnya itu adalah huruf ilah atau huruf yang sakit. Jadi ini terbalik dengan fi'il shohih. Jadi kalau mau inget fi'il mu'tal itu kita bisa inget juga fi'il shohih. Jadi soalnya mereka itu terbalik gitu, 180 derajat terbalik. Jadi kita ingatnya fi'il shohih. Kalau fi'il shohih itu adalah fi'il yang bukan huruf sakit, berarti mu'tal hurufnya sakit, kayak gitu. Nah, di sini di pembagian fi'il mu'tal itu ada mitsal, ajwaf, nakis, dan lafif. Itu ada pembagiannya ya. Maksudnya fi'il mu'tal ini dibagi 4, yaitu mitsal, ajwaf, nakis, dan lafif. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ya. Yang mitsal ini adalah fi'il
yang huruf ilatnya itu ada di fa fiil. Nah, jadi contohnya itu kayak wajada. Nah, wajada ini kan huruf ilahnya wawu dan dia berada di posisi fa fiil. Nah, maka dari itu dia disebut juga sebagai mitsal wawi. Kenapa kok mitsal wawi? Nah, jadi mitsal itu dibagi dua. Ada mitsal wawi dan mitsal ya'i. Nah, karena ini saya bilang tadi mitsal wawi karena huruf ilah yang dia pakai di kalimat itu adalah wawu. Kan wawi, wawu gitu. Kalau yang mitsal ya'i, nah berarti huruf ilah yang dipakai yang di posisinya fa fiil itu adalah ya. Makanya disebut juga mitsal ya'i gitu. Jadi itu semua tergantung di huruf ilah apa yang dia pakai kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ajwaf, yaitu fiil yang huruf ilahnya itu ada di ain fiil. Nah, ain fiilnya di sini adalah alif ini ya, teman-teman. Contohnya kola. Nah, ajwaf di sini juga dibagi dua, ada ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Sama kok konsepnya kayak yang di mitsal tadi. Gitu. Kalau yang alif kayaknya nggak ada ya, teman-teman. Jadi khusus buat wawu dan ya aja. Jadi kita tinggal ingat kalau mitsal itu kita tinggal ingat urutannya. Mitsal, ajwaf, nakis, lafif. Nah, berarti itu urut semua. Mitsal itu di fa, ajwaf itu di ain fiilnya, dan nakis itu ada di lam fiilnya, huruf ilatnya itu. Nah, contohnya yang nakis itu saya ambil Roma. Nah, huruf ilahnya kan ini kan alif layyinah ini kan. Nah, itu termasuk huruf ilah ya, teman-teman. Nah, kemudian nakis ini juga dibagi dua. Ada nakis wawi dan nakis ya'i. Sama juga konsepnya sama yang atasnya. Nah, kemudian lafif ini sedikit berbeda. Nah, lafif ini adalah fiil yang huruf ilahnya itu ada dua. Nah, kemudian lafif ini dibagi menjadi dua juga. Ada lafif mafruk dan lafif makrun. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi lafif mafruk itu huruf ilatnya itu terpisah. Jadi ada dua kan huruf ilahnya dan itu terpisah. Ada yang di fa fiil dan ada yang di lam fiil. Contohnya kayak wako, wawu, kof, dan alif layyinah. Jadi huruf ilahnya itu terpisahkan oleh satu huruf yang sehat gitu. Kalau mau lebih gampang ingetnya, mafruk itu terpisah dan makrun itu tersambung gitu. Jadi kalau yang makrun, lafif makrun itu yang fiil yang huruf ilahnya itu ada di ain fiil dan lam fiil. Contohnya syawa, shin, wawu, dan alif layyinah. Jadi huruf sakitnya ini gandeng, teman-teman. Nah, segitu dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih belum paham, bisa kalian komen aja di kolom komentar. Oke? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.